Saya ucapkan selamat pagi, salam bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam rumah Tuhan, beribadah, dan pagi ini akan disertai perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta hari ini. Mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk datang dan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus bagi kita semua. Saya ucap jemaat untuk pagi begini. Kita mulai ibadah, kita angkat pujian oleh kuasa darah. Persembahan ke tempat
Marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi ini yang disertai dengan perjamuan kudus dengan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pembimbing pagi ini terambil dari Galatia 6 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Mari kita masuk dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang Maha Tinggi. Pada pagi hari ini ya Bapa, kembali datang anak-anakmu di hadapan-Mu. Kami ucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini kami merasakan penyertaan dan pertolongan dari Engkau, hingga kami boleh bersama-sama berpihak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hati kami ya Bapa pada pagi hari ini. Kiranya Kau Allah yang akan mendidik setiap hati kami. Kami boleh datang ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami dan segala pengakuan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap hati pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Mari kita aminkan ayat nats ini dengan memujikan kasih Allah yang sungguh terbukti. Sungguh telah terbukti.
sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan seseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan bertentara terhadap yang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, kutukkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan memujikan mazmur ini. Pujilah Tuhan, Juru Selamat kita. Mazmur 116. Bermazmurlah bagi Tuhan. Tuhan bagaimana
pujian maupun kesaksian hidup berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Saya persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami keluarga dari Bapak Wawijan memberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya pribadi juga sungguh bersyukur karena pagi hari ini boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama beribadah di gereja yang cinta ini. Saya mewakili keluarga dari Bapak sungguh mengucap syukur di mana kami keluarga besar dari Bapak Wawijan boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang kami alami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan juga berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima sungguh luar biasa, membuat kami sangat bersukacita, sangat mengucapkan syukur dengan segala hati. Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Kami juga bersyukur karena bulan ini adalah bulan yang begitu banyak berkat, khususnya untuk kami sekeluarga, di mana pada bulan ini Bapak dan Ibu usianya ditambahkan Tuhan, dan juga untuk Happy juga diberkati dengan boleh berhasil dalam studinya, lulus dari SMK dan juga sudah mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan juga hari ini adalah hari yang spesial buat Happy, khususnya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan juga kami bersyukur sekali awal bulan ini, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 6 hari ini adalah secara beruntun keluarga kami menerima berkat kurmanjir dari Tuhan, yaitu saya pribadi, anak saya yang kecil juga besok ulang tahun yang ke-10. Dan juga kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi keluarga kami, khususnya saya pribadi, sekeluarga juga sangat bersyukur di mana Tuhan sudah menjawab doa-doa kami sekeluarga. Puji Tuhan, Christian sudah mendapatkan pekerjaan dan juga tetap setia dalam pelayanan. Kami sungguh bersyukur, itu semua karena Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus adalah salah satu yang memberikan kekuatan kepada setiap kami sekeluarga. Tuhan adalah luar biasa. Pagi ini kami ingin mengangkat pujian sebagai ucapan syukur kami
Terpujilah nama Tuhan. Jikalau keluarga Bapak Watija dan Ibu Win mengimani bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, baiklah kita semua juga terus percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jikalau sudah tidak ada, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan pujikan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus
kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami ada di dalam jam ibadah kami pada saat ini Bapa. Dan di tengah-tengah kami menaikkan segala puji dan hormat kami kepada Tuhan. Ini tiba saatnya kami hendak belajar daripada firman-Mu. Sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan kepada Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan mari memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya satu tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa Surgawi, sebentar kami akan bersama-sama membaca, bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami masing-masing, kami tidak mampu untuk memahami akan firman-Mu. Namun pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh yang kudus itu boleh bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam ruangan ini, bahkan bekerja di dalam setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan daripada Roh yang kudus itu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami. Dan terlebih daripada itu Bapa, kami boleh membawa pulang firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan saja yang nyata di tengah-tengah kami, sehingga kami sebagai pendengar atau hamba sebagai pemerintah, kami semua sama-sama diberkati oleh isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Mari berfirman kepada kami semua Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Biasanya kalau awal bulan itu wajah agak sedikit lebih ceria gitu ya. Karena awal bulan itu biasanya ya karena baru gajian kan. Jadi dompetnya masih pada tebal-tebal gitu ya. Jadi masih bersyukur, masih senang nanti kalau sehingga ada lelucon yang memakai lagu-lagu rohani ya, kalau di awal bulan lagunya apa, sampai nanti di akhir bulan itu lagunya jadi dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara. Karena apa? Karena uang mulai menipis, mulai pinjam sana sini, anggap bersaudara gitu. Jadi kalau mulai dari awal bulan lagi lagunya beda lagi, saya lupa lagunya. Ada bulan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, hari ini juga awal bulan ini kita bersama-sama ada di bawah sebuah tema yang baru, yaitu kita akan berbicara sepanjang bulan ini dengan tema besar terkait dengan pendidikan Kristen. Karena hari bulan Juli ini adalah bulan di mana semua sekolah bahkan universitas mulai akan pembelajaran yang baru ya, tahun ajaran yang baru. Ya, jadi kalau tadi Happy ada juga dikatakan bahwa sudah lulus, bahkan juga Bel saya dan juga Catherine nanti sebentar mereka semua akan kuliah, dan ada Tika di sini, ada Amel dan anak-anak kita semua, ada Sonia di sana juga. Semua mereka akan mulai sekolah di tahap yang lebih tinggi lagi semuanya. Nah, oleh karena itu mengawali bulan ini kita akan bersama-sama mendasarinya dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen bukan hanya cuma pendidikan di sekolah saja, tetapi ada juga prinsip-prinsip Kristiani yang harus kita pegang dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan bagi kita semua terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat
Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu semua silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Perikop berjudul Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan bagi kita pada hari ini adalah memenuhi hukum Kristus. Kalau kita mau mengingat hukum Kristus itu terbagi atas berapa? Hukum Kristus secara keseluruhan, yang kita banyak berbicara tentang kekristenan, tapi sebenarnya ada intinya. Intinya itu terbagi atas berapa? Hukum Kristus berapa? Berapa? 2. Apa saja yang pertama? Mudah sekali. Kasih pada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Itu saja inti dari seluruh pemberitaan sebenarnya yang mau disampaikan di dalam kekristenan. Nah, karena itu hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita memenuhi hukum Kristus itu dengan pembacaan kita dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya, marilah kita melihat garis besar dari surat Galatia. Yang pertama itu berbicara tentang Paulus membela kerasulannya dan ajarannya. Itu di pasal 1 sampai pasal 2 ayat 21. Garis besar yang kedua yaitu iman akan Kristus adalah jalan menjadi anak-anak Allah. Itu pasal 3 sampai pasal 4. Dan poin ketiga adalah Kristus memberikan kebebasan dan roh menuntun orang beriman. Itu ada di pasal 5 sampai 6 ayat 10. Dan yang terakhir peringatan terakhir pasal 6 ayat 11 sampai 18. Pertanyaan saya, kalau begitu bagian yang kita baca hari ini terdapat dalam bagian keberapa? Yang Galatia pasal 6 ayat
sampai 10 terdapat dalam bagian yang ketiga. Jadi garis besar yang mau disampaikan adalah Kristus memberikan kebebasan dan Roh menuntun orang beriman. Jadi bagian yang kita baca ini tidak lepas dari pasal 5. Ada keterkaitannya. Nah, mari kita lihat kalau pasal 5 itu berbicara tentang apa. Di sana pasal 5 berbicara tentang kemerdekaan Kristen dan kemudian berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Secara garis besar, Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, yaitu kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan Kristen dibebaskan dari segala hukuman dosa. Tetapi ketika kita bebas bukan berarti kita bisa hidup seenak-enaknya, saenake dhewe. Sehingga di perikop yang berikut itu di dalam pasal 5 mulai dari ayat 16 berbicara tentang hidup ini menurut daging atau roh. Kamu sudah dibebaskan, sekarang kamu hidup, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dalam kemerdekaan dan dalam kebebasan yang Tuhan berikan itu, apakah kamu mau bertekun dalam dosa? Nah, itu yang kemarin kita sempat bahas juga di dalam ibadah rumah tangga. Apakah kamu mau hidup bertekun dalam dosa atau setiap saat terus mengerjakan keselamatan ini dengan cara terus merenungkan firman Tuhan, terus mengikis apa yang kurang baik, apa yang gak baik, apa yang masih susah dilepaskan, terus dikumpuli, terus didoakan supaya dari hari ke hari hidup kita mengalami perubahan. Bukan seperti orang-orang yang terus mau hidup seperti itu saja, dari waktu ke waktu senangnya berkubang di dalam dosa, ya, berkubang di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita berbicara poin yang ketiga. Kristus memberikan kebebasan, tetapi juga Roh juga untuk kita menuntun orang yang beriman. Jadi segera di dalam kepala kita mengetahui bahwa kita berbicara tentang orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi bukan berarti orang-orang yang sudah diselamatkan itu berarti mereka akan luput dari yang namanya berbuat dosa. Itu perlu kita catat dan garis bawahi. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita akan lolos atau luput dari yang namanya jatuh ke dalam dosa. Sekali-sekali Bapak Ibu atau saya dan juga Pak, kita bisa jatuh di dalam dosa. Bisa. Karena kita manusia yang lemah. Tetapi bagaimana kita mau sadar dan juga mau kembali, itu menjadi poin penting. Karena ada yang sudah jatuh tetapi tidak mau dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ayat 1, ayat yang pertama, sehingga Paulus mengatakan sudah berbicara tentang hidup dengan roh atau hidup dengan daging, lantas dia mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, mari kita lihat kata pelanggaran di sini. Pelanggaran dan kata kedapatan melakukan. Kata pelanggaran ini di dalam teks aslinya yaitu bahasa Yunani menggunakan kata paratoma. Ini P-A-R-A-P-T-O-M-A. Paratoma. Dan apakah paratoma ini? Paratoma ini adalah sebuah pelanggaran yang bukan dilakukan bukan karena tujuan memang mau melawan, tetapi pelanggaran yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kayak kecelakaan. Paratoma itu adalah orang sudah pakai helm, sudah bawa kendaraan dengan baik-baik, sudah berhati-hati, tiba-tiba ada kecelakaan yang membuat entah dia jatuh sendiri, ya. Nah, itu adalah sesuatu pelanggaran atau sesuatu kesalahan yang memang dilakukan tiba-tiba gitu. Tetapi beda dengan orang yang memang sudah tahu bahwa nggak boleh, kalau nggak pakai helm itu tidak boleh, kita harus menaati perintah
aja nggak apa-apa, nggak usah pakai helm. Sampai ke sana tiba-tiba memang ditilang karena memang itu keras kepala batu. Memang tidak mau turun, tidak mau taat dengan peraturan. Jadi coba-coba untuk bertempur melawan. Nah, itu bukan paraptoma. Jadi paraptoma adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan dengan tidak disengaja. Itulah sebabnya saya bilang Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita bisa jatuh. Jatuh ada dua. Ada yang memang tujuannya memang mau supaya melanggar perintah Tuhan, sudah tahu nggak boleh melakukan ini tetapi masih mau melanggar. Ada yang memang secara memang tidak sengaja, tiba-tiba saja sudah tahu-tahu sudah jatuh. Tiba-tiba saja sudah melakukan pelanggaran. Aduh, aku duduk di dalam gereja nggak punya tujuan sih untuk berpikir tentang cewek cantik, tiba-tiba melintas di pikiran saya. Nah, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Karena yang didengar bukan firman, tapi mengingat yang lain, gitu kan? Jadi seperti itu. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, kemudian kata ini juga diperkuat dengan kata kedapatan melakukan, yang mendahului menggunakan kata prolambano. Kata prolambano. Nah, ini juga mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi tiba-tiba, kedapatan melakukan. Jadi tiba-tiba mendapati dia melakukan itu. Jadi ini kata mau dipertegas sebenarnya terhadap kata pelanggaran ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat kembali kepada ayat yang sebelumnya dikatakan kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kata kedapatan melakukan ini dan pelanggaran ini saling meneguhkan bahwa ini bukan berbicara tentang orang-orang yang ditegur, orang-orang yang dipimpin seperti yang dimaksudkan oleh Paulus harus dipimpin adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dosa tanpa disengaja. Nah, berarti apakah kalau orang yang memang melakukannya dengan sengaja itu tidak masuk di dalam yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Kalau sudah kepala batu. Nah, di sini ada Muar mengatakan ada perbedaan besar antara orang yang tiba-tiba diserang dan jatuh ke dalam dosa, yang itu tadi paraptoma tadi, dan perbedaan dengan orang yang melakukan pelanggaran sebagai akibat dari telah berjalan menurut orang fasik atau berjalan di jalan orang berdosa. Jadi orang yang melakukan paraptoma ini, pelanggaran ini berbeda dengan orang yang melakukan pelanggaran yang ini. Antara ini dan ini berbeda. Ini dia tiba-tiba, yang ini memang punya rencana untuk melakukan kejahatan. Nah, di manakah letak perbedaannya? Mari kita lihat. Kita melihat contoh saja dari tokoh Alkitab yang tiba-tiba diserang dan jatuh ke dalam dosa atau yang melakukan pelanggaran, yaitu paraptoma tadi. Yang pertama adalah Daud. Daud ini adalah seorang raja Israel yang sangat takut akan Tuhan, orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi apakah dia benar-benar menjadi orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Kalau kita baca dari Alkitab itu, di Alkitab itu kedapatan Daud melakukan perzinahan dengan Bathsheba istri Uria. Itu karena apa? Satu ketika dia selesai berperang, lantas di dalam masa santainya, dia menikmati masa-masa santainya, dia naik ke suatu rumah, sampai di suatu rumah, tiba-tiba dia lihat, ada cewek mandi. Itulah Bathsheba yang lagi mandi. Akhirnya dia turun dan dia bilang kepada orang-orang kerajaannya, suruh Bathsheba datang menghadap dia, dan akhirnya dia berzina dengan Bathsheba. Tidak cukup di situ. Setelah itu Bathsheba mengandung, lantas kemudian dia mengambil Bathsheba ini dan dia membunuh suami daripada Bathsheba, yaitu Uria. Bayangkan, raja yang takut akan Tuhan, raja yang beriman kepada Tuhan, raja
oleh Tuhan, tetapi bisa melakukan dosa. Tapi dosa ini bukanlah dosa yang memang punya tujuan, tetapi tiba-tiba itu dia diserang sehingga dia jatuh dalam dosa. Karena dia tidak punya tujuan, aku naik ke atas, kebetulan ada yang mati, pergi nanti aku lihat. Nah, tidak seperti itu. Tapi katanya dia naik ke atas dan tiba-tiba dia melihat Bathsheba sedang mandi. Nah, namun Bapak Ibu, dia sudah jatuh. Lantas ketika dia ditegur oleh seorang yang namanya Nabi Nathan ini, yang diutus oleh Tuhan, ketika dia disampaikan bahwa engkau sudah berbuat dosa dan lain sebagainya, lantas bagaimana respon daripada Daud? Di sana dikatakan Daud, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa. Responnya dia menyadari bahwa dia ini adalah manusia yang sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Dia sadar, dia tidak tegar tengkuk, dia tidak berusaha mempertahankan diri, kekeh dengan apa yang sudah dia. Oh, aku nggak melakukan itu kok. Kenapa aku dituduh? Tidak seperti itu. Tetapi dia menyadari, inilah perbedaannya orang yang melakukan parakoma ketika ditegur, ketika disampaikan, ketika dia ada pengajaran yang disampaikan kepadanya, dia langsung bertobat dan dia mengatakan, aku sudah berdosa. Nanti kita baca selanjutnya itu ada dia berpuasa, kemudian dia baring di lantai karena dia merasa bahwa dia sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Kemudian yang berikut adalah di sana contoh yang kedua adalah Petrus. Kita tahu bahwa Petrus juga adalah seorang murid Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Yesus masih berada bersama-sama dengan mereka, Petrus ini kalau Tuhan ngomong apa dia duluan. Jadi dia tipe orang yang koleris. Dia tipe orang yang dominan. Tuhan baru ngomong apa dia udah duluan. Ya, kadang-kadang kita melihat seperti itu ya. Dia duluan dengan keteguhan hatinya, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Petrus akhirnya jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa menyangkal Yesus. Ketika Yesus mau disalib, Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Namun ketika Petrus melakukan paratoma, yaitu menyangkal Yesus, apa yang dilakukan ketika dia menyadari bahwa dia telah berdosa? Dikatakan di sini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika dia teringat apa yang terjadi, lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia merasa menyesal. Dia tahu bahwa ternyata aku sudah menyangkal Tuhanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini 2 contoh dari perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang seteguh apapun bisa sekali-sekali jatuh atau terpeleset di dalam dosa, yaitu dengan dosa paratoma ini. Nah, kemudian perbedaannya dengan bagaimana perbedaan dengan orang yang tadi bukan melakukan paratoma, tetapi melakukan pelanggaran sebagai akibat dari berjalan menurut orang fasik atau berdiri di jalan orang berdosa. Memang sudah seperti itu, tegar tengkuk, dia udah memang kehidupannya seperti itu. Yang pertama kita lihat adalah Firaun. Firaun ini raja Israel yang kita tahu bahwa ketika Allah memerintah supaya Firaun membebaskan bangsa Israel, tetapi dikatakan Firaun berkeras hati. Jadi ketika dia mendapatkan firman yang disampaikan oleh Musa dan Harun, di sana dikatakan Firaun berkeras hati. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini orang yang memang hidupnya sudah ada, memang jalannya adalah seperti itu. Hidup di dalam jalan orang-orang berdosa. Itu responnya ketika mendengarkan firman Tuhan, tidak segera berbalik, tetapi masih mengatakan
mengeraskan hati. Contoh yang kedua ini mungkin terlalu kecil ya. Yudas, saya minta kesediaan salah seorang untuk membaca. Vika baca bagi kita, silakan berdiri baca dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30 karena ini panjang. Silakan. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bereaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang orang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antaramu maksudnya. Seorang di antaramu murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan itu. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa pada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Iya, terima kasih ya, sekian panjang. Jadi di sini mau menceritakan sebenarnya secara garis besar, kalau kita lihat di perikopsnya saja judulnya sudah mengatakan Yesus memperingatkan Yudas tentang apa yang hendak dia lakukan. Tetapi bagaimana respon ketika diperingatkan seperti itu? Yudas bukannya bertobat, Yudas bukannya menyadari, tetapi dikatakan Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Nah, ini hampir sama dengan Petrus. Kalau Petrus tadi dia pergi, tetapi kemudian dia menangis, dia menyesali atas apa yang dia lakukan, dosa yang telah terjadi. Tetapi ini Yudas pergi, justru dia pergi untuk melancarkan serangan-serangan yang lebih dahsyat lagi, untuk menangkap dan menyalibkan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa perbedaan antara orang yang melakukan paratoma dengan orang yang memang sudah hidupnya di jalan orang fasik, jalan orang berdosa, responnya ketika disampaikan firman Tuhan sangat jauh berbeda. Itulah ada Clark tadi katakan, ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang melakukan paratoma dan orang yang benar hidupnya di dalam jalan orang fasik. Responnya, yang paratoma segera menyesal, segera mengetahui, segera bertobat, segera memohon ampun kepada Tuhan. Sedangkan yang satu ini tetap bersiteguh dengan pendiriannya yang salah, yang keliru, yang sesat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paratoma ini dikuasai oleh iblis, sedangkan paratoma ini dikuasai oleh iblis, oleh Tuhan, sedangkan yang satu ini dikuasai oleh iblis, sehingga mengeraskan hatinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa kita semua orang Kristen, kita semua sama-sama berpeluang untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau kita melakukan dosa, ketika kita kedapatan melakukan dosa, lantas kita ditegur, kita dikasihi, kita diajar, kita dipimpin untuk kepada jalan yang benar, tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Ya, malu maksudnya malu kemudian menjauhkan diri, tetapi harus kita bersyukur bahwa ada orang yang masih peduli
mau memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita untuk menyelamatkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kembalikan kita kepada kehidupan yang kekal, tidak membiarkan kita berjalan pada jalan-jalan yang keliru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita saja, tetapi semua saudara-saudara seiman kita sama-sama punya potensi untuk melakukan dosa. Sehingga salah kalau kita juga dalam pelayanan-pelayanan kadang-kadang kalau mendapat yang seperti itu, segera di pikiran saya berkata gini, kalau saya di posisi dia, apakah saya juga akan tetap seperti ini, atau juga saya akan melakukan dosa, atau justru saya lebih jahat lagi. Jadi tidak boleh kita tidak diajarkan untuk kita menghakimi, dan kita melihat bahwa sama-sama punya potensi untuk melakukan dosa itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa jika ada orang yang mengalami kondisi paraktoma ini, maka kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Mengapa kita harus memimpin? Karena ada dua kecenderungan yang dilakukan oleh sesama kita sebagai orang beriman. Ketika kita melihat ada orang atau sesama kita yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, sikap yang pertama adalah kita pasif atau tidak peduli. Kalau dia ada yang melakukan dosa, biar aja, mau saya cari hak, aku nggak mau peduli, nanti sebentar. Kalau aku ngomong terus nanti jadi masalah, nanti sebentar saya dan dia, persahabatan saya terganggu, nanti dia nggak tegur saya, dia nggak nyapa saya. Itu orang-orang yang pasif. Orang-orang yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Itu bukan orang-orang yang hidup dalam roh. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 tadi, di mana saya katakan bagian ini tidak terlepas dari pasal 5. Orang-orang yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri sehingga membiarkan orang lain itu jatuh. Ini pasif. Atau juga bisa ada bersikap aktif, tetapi aktif yang negatif, di mana aktif untuk ketika melihat orang melakukan dosa kemudian jalan keliling sana sini. Tahu nggak sih aku ini banyak mulai cerita. Ini aktif, tetapi aktif yang negatif. Sebenarnya saat begitu pikirkanlah diri sebelum kita menghakimi. Kalau saya ada di posisi dia, apakah saya ini masih tetap kuat bertekun di dalam Tuhan, tidak melakukan dosa, ataukah justru saya melakukan hal yang lebih parah lagi dari dia? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan dan mengingatkan yang seperti ini harusnya kita pimpin ke jalan yang benar. Kata memimpin berasal dari kata katartiso, yang berarti memperbaiki, menyembuhkan atau memulihkan. Kalau ada radio yang rusak, kan radio itu tadinya baik, tetapi kemudian rusak, lalu diperbaiki, maka jadilah dia kembali seperti radio yang semula. Demikian juga katartiso ini, memimpin. Bagaimana kita memimpin adalah dengan tujuan supaya yang tadinya orang ini baik, kemudian melakukan paraktoma, dipimpin supaya kembali baik. Ini yang dimaksudkan dengan katartiso, memimpin di dalam ayat Paulus katakan. Di dalam Alkitab terjemahan King James Version itu bahasa Inggris menggunakan kata restore. Ya, jadi memulihkan kembali. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana cara kita memulihkan orang yang melakukan paraktoma ini, melakukan kesalahan dan dosa ini? Dikatakan di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17, di sana ada tahapannya yang saya sangat senang sekali karena mulai dari ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Perhatikan, masih 4 mata loh ya. 4 mata berarti antara saya dan si dia yang berbuat dosa. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya
kembali. Berarti sudah pulih kembali. Berarti ketika sudah diberikan teguran, sudah diberikan pimpinan dengan baik, maka sudah stop. Tidak perlu lagi dibahas kemana-mana. Tetapi kemudian ayat yang ke-16 ada tingkatan yang lebih tinggi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Perhatikan, kalau 2-3 orang berarti sudah berapa mata itu? Sudah berapa? 6 atau 8 mata. Kan sudah 2-3 orang ya. Misalnya saya dan Catherine buat salah, saya dan Catherine. Kemudian tegur, Catherine tidak mau, bawa 2 atau 3 orang. Berarti bawa kita dan Happy. Kalau atau bisa juga tambah dengan salah satu tulis misalnya, ya. Tambah dengan 2 atau 3 orang lagi. Jadi sudah berapa? 2, 4, 6, 8 bisa 10. Kita 5 orang atau 4 orang. Jadi sudah ada peningkatan yang lebih tinggi. Dan di dalam ayat yang ke-17 lanjut lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka yang sudah 10 mata, 8 mata ini masih tetap tidak mau didengarkan, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ini juga mau jemaat, bukan berbicara berapa mata lagi. Udah beribu-ribu mata, beratus-ratus mata yang ada. Masih lagi yang paling terakhir. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Alkitab sangat-sangat tegas, dimulai dari yang paling lembut, paling baik, sampai akhirnya yang paling tinggi adalah sangat-sangat tegas. Jadi kita tidak bisa bermain-main. Orang yang melakukan parakoma ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian masih dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama dikatakan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Apakah kita di sini masih bisa dipimpin dengan roh lemah lembut? Karena jangan sampai dipimpin dengan roh lemah lembut, tapi yang terjadi adalah dipermainkan. Tetapi firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan dengan roh yang lemah lembut. Ini juga yang dari yang pertama dilakukan dengan kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan ini merupakan buah roh, yaitu ini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang terakhir. Jadi kita tegur dengan roh lemah lembut. Sehingga kalau ada yang menegur dengan lemah lembut, ayo balik on, jangan berkeras. Saudara-saudara, tapi kemudian bukan hanya Paulus hanya mengatakan bahwa dengan roh kelemah lembutan cukup di situ, tetapi Paulus juga mengingatkan harus memimpin roh itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya bahwa ketika kita memimpin, contohnya saya sedang melakukan konseling di bawah 4 mata, yaitu saya dengan Catherine yang melakukan kesalahan. Saya konseling bersama-sama dengan dia. Saya menyatakan dengan kelemah lembutan. Saya mendekati dia dengan kelemah lembutan. Tetapi kemudian Catherine, dia tetap bersikeras dan dia tetap menunjukkan sikapnya yang tidak baik. Bisa-bisa saya kena pencobaan. Karena itu Paulus mengingatkan untuk menjaga diri sendiri supaya jangan kena pencobaan.
susah Bapak Ibu, tidak mudah tugas kita sebagai orang Kristen. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Kalau dia berkeras hati, kira-kira timbul emosi kita enggak? Dia marah. Apalagi kita datang dengan tujuan baik, tujuan yang untuk kemudian kita dikata-katai, kemudian kita dibawa kemana-mana. Ada rasa marah, sebagai manusia pasti ada rasa marah. Tapi Paulus mengingatkan untuk hati-hati supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, kalau misalnya kena pencobaan bagaimana? Berarti dia melakukan paratoma, di mana dia harus segera berkeluh di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pengakuan dosa. Mohon ampun. Dalam pelayanan itu yang sering saya lakukan. Kalau ada yang tidak mau mendengar, dalam hati saya kadang saya kesal, tapi saya juga tidak mau jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaan. Maka satu-satunya yang harus saya lakukan adalah datang berkeluh di hadapan Tuhan, berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, mengoreksi diri sendiri, dan berdoa untuk orang-orang yang sudah dilayani tetapi masih terus tidak mau bertobat. Jadi yang kedua adalah dilakukan dengan kewaspadaan. Yang pertama itu tadi kita menegur dengan kelemah lembutan. Yang kedua kita ditegur dengan dilakukan dengan kewaspadaan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita mau disadarkan bahwa ternyata kita semua tidak luput daripada yang namanya berbuat dosa. Karena itu jadi jikalau ada yang berbuat dosa, kita hendaknya tidak cepat-cepat menghakiminya, tetapi kita terus berdoa dan menuntut dia kepada jalan yang benar. Di dalam Galatia pasal 6 yang ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanku, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita sudah menolong orang yang berbuat paratoma tadi dan kita menuntun, memimpin dia kepada jalan yang benar, itu berarti bahwa tindakan daripada kita mengasihi sesama manusia, dan di sanalah kita memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih kepada manusia. Karena kita saling menolong. Ada yang jatuh, tolong dia, angkat dia, dan pimpin dia kembali kepada jalan yang benar. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu menganggap bahwa dirimu adalah orang yang rohani, orang yang dewasa secara rohani, tetapi kemudian melihat ada orang yang berbuat dosa, lantas kamu merasa bahwa kamu ini adalah orang yang sebenarnya berarti, memiliki arti bagi yang lain, memiliki dampak bagi yang lain, tetapi lantas kamu tidak berarti, artinya kamu tidak mempunyai fungsi, kamu tidak peduli, kamu biarkan dia hidup dalam cara seperti itu, maka artinya bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melihat sesama kita yang kemudian jatuh, kadang-kadang yang terjadi adalah kita menghakimi. Kalau kamu aku gak mungkin aku buat kayak gitu. Ya, jadi dia membandingkan apa yang dia lakukan itu, dia bandingkan dengan orang lain. Karena ketika dia melihat kejatuhan orang lain, contohnya nih, Catherine melakukan penipuan terhadap seseorang, terhadap sesuatu gitu, melakukan penipuan. Catherine dan saya, kami sama-sama teman rekan pelayan. Kemudian saya melihat Catherine melakukan itu, bisa saja saya dalam kondisi seperti ini saya sesama pelayan, aku kalau kayak dia
Tetapi hendaklah kita memuji pekerjaan kita sendiri, bukan kita memuji diri kita karena kita melihat orang lain. Seharusnya yang ada pada diri kita, kalau kita melihat orang lain, kita harus berpikir bahwa kalau saya ada di dia, mungkin saya bisa jadi lebih jahat daripada dia tadi. Saya bukan melakukan penipuan saja, tetapi saya melakukan perampokan yang lebih lagi. Jadi karena itu jangan pernah kita bermegah karena melihat keadaan orang lain, tetapi bermegahlah lihatlah diri kita sendiri. Ini teguran yang sangat buat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai ayat 12. Ini sebagai contoh orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Seorang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini." Sedangkan si pemungut cukai berdiri dari jauh-jauh dan dia mengatakan, "Kasihanilah aku orang berdosa." Nah, ini adalah contoh yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan membandingkan pekerjaan kita ini dengan orang lain. Kemudian dia katakan, "Aku loh berpuasa 2 kali seminggu, aku loh memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, gak ada yang sama seperti aku. Apalagi dengan seorang pemungut cukai ini, orang berdosa ini. Aku gak koyak ngono Tuhan." Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa? Karena di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, "Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Catherine buat begitu, tetapi nanti dia akan tanggung sendiri. Saya gak akan menanggungnya. Jadi jangan pernah membandingkan diri dengan yang sudah melakukan seperti orang Farisi tadi. Masing-masing kita akan nanggung. Tugas kita hanya cuma menuntun dia kembali pada jalan yang benar. Kalau dia masih tetap melakukan itu, jangan pernah berpikir dan merasa lebih baik karena si dia. Karena dia pun juga akan menanggungnya sendiri, bukan saya yang tanggung. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. "Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran." Tadi di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Baiklah kamu yang rohani." Berarti yang memberikan pengajaran ini adalah orang yang benar-benar sudah hidup dalam kerohanian yang matang dan dewasa, memberikan pengajaran itu. Namun di sini Paulus dengan tegas katakan, "Baiklah dia yang menerima pengajaran itu, membagi segala sesuatu yang ada padanya." Segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang berikan pengajaran. Jadi kalau yang memberikan pengajaran itu adalah hamba Tuhan, maka yang diajarkan ini, Paulus mengatakan bahwa kalau kamu sudah dituntun, kamu harus memberikan segala sesuatu atau apapun yang ada pada kamu berikan kepada hamba Tuhan sebagai ungkapan syukur, sebagai dukungan kamu kepada pelayanan para hamba Tuhan. Ini juga kalau kita lihat ketika Yesus mengutus ke-12 orang murid, dikatakan, janganlah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa itulah sebabnya para hamba-hamba Tuhan sebenarnya kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar sana, tetapi kita tugasnya adalah mengurus jemaat Tuhan,
Dan kalau ketika kita sudah mengurus manusia-manusia ini, Tuhan bilang seorang pekerja di ladang Tuhan itu, pekerja itu patut mendapat upahnya. Namun ini kadang-kadang kalau yang gereja salah menyampaikan, bisa-bisa jemaat tahu apa Tuhan itu mengasihi. Seperti itu, apa Tuhan itu mengasihi. Padahal sebenarnya kalau dilihat itu bentuk dukungan kita terhadap pekerjaan hamba Tuhan, supaya dia tidak memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk memenuhi perutnya dan keluarganya. Jadi kalau kita memberikan itu bukan berarti tanda bahwa kita sedang membayar, bukan. Berapa sih yang kita kasih? Paling banter kalau misalnya misalnya kalau bilang kasih sampai 1 juta, 1 juta pun Bapak Ibu 1 bulan habis loh. Tetapi bekal yang diberikan itu dibawa seumur hidup sampai nanti. Jadi sebenarnya itu tidak sebanding. Tapi apakah Tuhan yang butuh? Tidak. Yang butuh itu hambanya yang terus mengerjakan dengan giat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus juga dalam pelayanannya sebenarnya untuk menanggulangi ini juga Paulus berkata bahwa melakukan biar supaya tidak dikatakan mau mengambil keuntungan dari jemaat, maka dia buat tenda. Tapi itu yang dilakukan oleh Paulus. Tapi di dalam pelayanan yang Tuhan sampaikan seperti ini, supaya orang lebih fokus. Karena tidak semua orang bisa melakukan 2-3 pekerjaan dengan berbarengan. Karena kalau ketika kita melakukannya dengan berbarengan, sudah pasti ada yang dikorbankan, tidak maksimal lagi, dan sudah pasti jiwa-jiwa terbengkalai. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah hidup di dalam roh, tetapi kita terus masih mau mempermainkan, masih mau terus hidup di dalam dosa, tidak mau ditegur, tidak mau dibimbing oleh pelayanan-pelayanan yang diberikan, maka jangan pernah pikir bahwa aku karena sudah terima Tuhan Yesus, jadi biar aku tidak mendengar apa yang dia sampaikan, aku tetap selamat. Dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, mari kita lihat dulu. Kalau bilang menabur di dalam daging, apa yang dimaksudkan dengan daging? Seperti saya katakan kembali lagi bahwa Galatia pasal 5 tidak terlepas dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 5 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Yang saya katakan tadi, tidak peduli kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Kalau kita tetap ada di dalam perbuatan daging semacam ini, ketika kita ditegur dengan roh lemah lembut, tetapi kita tidak mau mendengarkan, kita mau tetap melakukan kecemaran, tetap mau melakukan percabulan, tetap dengan hawa nafsu, tetap dengan ada perselisihan, perseteruan, iri hati, dan lain sebagainya ini, maka sudah pasti kita akan menuai kebinasaan daripadanya. Jadi kita nggak bisa main-main. Kalau Senin sampai Sabtu saya melakukan yang kayak gini, nanti hari Minggu aku bertobat.
kita nggak bisa mempermainkan Tuhan. Pendeta hamba Tuhan bisa dipermainkan, bisa ditipu. Oh, saya di gereja, saya sopan, saya berdoa dengan baik, itu berkata saya baik, semua serba baik. Di luar saya sana siapa tahu? Ya, hamba Tuhan nggak bisa tahu, bukan maha tahu kok, ya kan? Tetapi Tuhan nggak pernah bisa ditipu. Mau sembunyi sampai mana? Sampai lubang tanah, sembunyilah. Sampai manapun Tuhan dapat kamu. Habis meninggal kamu kemana? Kalau bukan akan menghadap Tuhan. Kalau meninggal masih menghadap Tuhan, nggak usah gaya, gitu kan? Kecuali kalau meninggal kamu nggak menghadap dengan Tuhan, kamu manusia apa? Bukan manusia yang di sini, tapi planet lain mungkin. Tapi kalau selama manusia yang hidup di dalam bumi ini, semua orang yang mati pasti akan menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan entah tempatnya di yang surga atau neraka, itu urusan. Oleh karena itu kekristenan mengajarkan hidup itu dari sekarang ditoto hati-hati, ditoto yang baik-baik. Jangan melakukan sakit. Sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi masih tetap mau hidup di dalam hal seperti ini. Kemudian kalau buah roh apa? Kalau hidup dalam roh apa? Adalah ada kasih sana, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi mari kita tanamkan dan buahi ini, buah-buah roh ini dalam hidup kita. Kita tabur ini hari demi hari, hari demi hari. Jangan menuai yang satu, jangan menabur yang ini, tetapi taburlah ini, sehingga kita bisa menuai hidup yang kekal dari roh. Karena apa? Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia-manusia seperti Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita cuma-cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, memimpin orang-orang seiman yang mungkin melakukan hal yang keliru, yang salah, pelanggaran, melakukan paratoma tadi, menuntun kepada jalan yang benar. Ya, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Memenuhi hukum Kristus yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Bapak Ibu sudah menjawab bahwa kasih yang pertama adalah kasih pada Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua adalah kasih kepada sesamamu seperti sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di dalam bacaan ini hukum Kristus seperti apa? Yang pertama, di sini kita belajar kalau kasih Allah itu, maka kita belajar mengasihi Allah dengan tidak hidup bermain-main dengan dosa, perbuatan-perbuatan daging itu lagi. Yang kedua, mengasihi Allah dengan mendukung pekerjaan Tuhan lewat hamba-hambanya, tidak sedang main hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau mengasihi sesama, maka saling menolonglah satu sama lain. Kalau mendapati ada saudara kita seiman yang melakukan kekeliruan, tolonglah dia, bantulah dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Jangan diam, jangan pasif, jangan juga aktif secara negatif menceritakan namanya ke sana kemari. Mengasihi yang keempat, mengasihi sesama dengan tidak sedang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi orang yang sudah melakukan dosa, pelanggaran atau paratoma itu tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersama dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu Bapa, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu memenuhi hukum Kristus
yang telah Engkau ajarkan kepada kami, bagaimana cara kami mengasihi Engkau ya Bapa, bahkan kami mengasihi sesama kami. Tolong kami Bapa, kami menyadari Tuhan, firman-Mu mengajarkan bahwa kami tidak ada satupun di antara kami yang luput daripada perbuatan dosa. Terkadang kami bisa saja jatuh di dalam dosa. Namun karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami di dalam kebersamaan kami di dalam bulan pendidikan ini Bapa. Kami terus meneguhkan satu dengan yang lain dengan hukum-hukum Tuhan yang Tuhan terus ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh terdidik sebagai orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Hamba sudah berhenti untuk berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus Tuhan tetap berkata-kata di dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada dan kami pergi. Roh Tuhan yang terus mengingatkan kami dan menuntun kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus. Di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Sebelum kita menyambut roti dan anggur, saya mengajak kita semua, mari kita bersatu hati dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanan yang telah Engkau kerjakan bagi kami semua. Bapa, kami dengan penuh kesadaran mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari segala dosa dan kecemaran kami. Namun saat ini Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dan mencintai kami, Allah yang tidak ingin melihat anak-anaknya hidup bergelimang dengan dosa. Karena itu Engkau datang ke dalam dunia ini dan mengangkat kami semua untuk menyelamatkan kami, untuk kami memiliki kehidupan yang baru. Dengan Engkau mengorbankan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah bagi kami semua. Karena itu Bapa Sorga, dalam ucapan syukur kami saat ini, kami mau menyambut roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Mari sucikan dan lahirkan kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menyambut roti dan anggur ini. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini dikhususkan bagi kita semua yang sudah baptis dewasa atau sidi. Oleh karena itu, yang belum baptis atau belum sidi tidak diperkenankan untuk menikmati perjamuan kudus. Demi keselamatan kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang berkata, Golgota, tempat Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian ini, bersama-sama kita akan menyampaikan pengakuan iman Rasul kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
Marilah kita berdiri untuk mengaku iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tangan darah Maria, yang menderita sengsara membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Bersama-sama kita menaikkan pujian Golgota tempat